Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan IP versi 6. Oke, jadi apa itu IP versi 6? Nah, ini adalah terkait dengan pengenalan IP versi 6. Jadi, di komunikasi data atau di jaringan komputer kita mengenal yang namanya IP address. IP address sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 terdiri dari 32 bit yang nanti direpresentasikan dalam bentuk desimal, sedangkan IP versi 6 itu terdiri dari 128 bit yang nanti direpresentasikan dengan bentuk heksadesimal. Nah, ini adalah contoh format dari IP versi 6 itu sendiri. Nah, alasan kenapa harus ada IP versi 6 adalah karena kebutuhan IP versi 4 yang mungkin untuk saat ini sudah sangat terbatas sehingga membutuhkan suatu IP address yang mampu memiliki kuota yang banyak. Jadi itu adalah alasan kenapa di sini muncul yang namanya IP versi 6. Kemudian dari format ini, sebagai format contoh ini, kita tahu bahwa IP versi 6 itu sangat panjang penulisannya. Jadi IP versi 6 itu terdiri dari 128 bit, kemudian direpresentasikan dalam bentuk heksadesimal yang akan menghasilkan suatu alamat yang sangat panjang seperti ini. Berbeda halnya dengan IP versi 4 yang hanya terdiri dari 4 oktet. Nah, untuk penulisannya sendiri sebenarnya bisa kita sederhanakan. Ada beberapa teknik untuk menyederhanakan penulisan dari IP versi 6 ini. Nah, ini adalah contoh pertama, penyederhanaan dari IP versi 6. Jadi, misalkan yang di atas ini adalah IP versi 6 yang asli. Jadi, kita bisa menyederhanakan penulisan dari IP versi 6 ini menjadi di bawah ini. Jadi, angka 0 yang ada pada IP versi 6 ini bisa dihilangkan, terutama yang ada di depan. Jadi, yang ada di depan ini bisa dihilangkan. Nah, misalkan 0 DB8 itu menjadi DB8. 0 yang di depan bisa dihilangkan. Kemudian 0 BE0 menjadi BE0. 0 yang di belakang tidak bisa dihilangkan, hanya 0 yang di depan. Nah, kemudian ada kasus jika ada suatu rangkaian angka yang terdiri dari banyak angka 0 seperti yang ada di contoh berikut, ini bisa kita representasikan dengan bentuk seperti yang ada di slide ini. Jadi kita kasih tanda seperti ini untuk merepresentasikan angka 0 yang banyak ini. Nah, angka 0 yang banyak ini tanda ini, tanda yang ada di bawah ini merepresentasikan 3 bagian yang ada pada IP versi 6, yaitu bagian pertama adalah ini, 1, kemudian bagian kedua adalah ini, 2, kemudian bagian ketiga adalah ini. Jadi angka 0 yang panjang ini bisa disederhanakan. Sedangkan yang di sini kita menggunakan aturan yang sebelumnya tadi, yaitu angka 0 di depan bisa dihilangkan, sehingga representasi dari bagian yang terakhir ini menjadi angka 1 ini. Jadi seperti itu. Itu adalah cara penulisan atau penyederhanaan dari IP versi 6 yang pertama. Yang kedua adalah jika kasusnya kita memiliki 2 bagian yang memiliki jumlah angka 0 yang sama. Contohnya adalah yang ada pada bagian merah ini, jadi ada 2 bagian di sebelah kiri yang menggunakan angka 0 semua, kemudian ada juga 2 sebelah kanan yang menggunakan angka 0. Nah, ini sebenarnya bisa dipilih salah satu untuk disederhanakan, bisa di depan atau di belakangnya. Jadi nanti bisa salah satu yang dipilih. Kemudian untuk yang angka
0 di depan bisa dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan yang ketika kita menghilangkan bagian pertama, maka bagian satunya bisa disederhanakan juga dengan angka 00. Jadi ini dianggap depannya 0 semua. Jadi contohnya pada part ini atau bagian ini ada 4 angka 0, kita bisa representasikan dengan satu angka 0 saja. Sebenarnya prinsipnya sama dengan yang sebelah kiri ini, 0 dB8 karena depan itu bisa dihilangkan menjadi dB8. Sedangkan ini adalah 0000, kita bisa hilangkan ketiga angka 0 di depan ini sehingga direpresentasikan dengan angka 0 yang ada di sini. Sedangkan yang paling belakang ini kita hilangkan dengan menggunakan tanda ini. Kita ganti dengan tanda seperti ini. Jadi yang ini dihilangkan, disederhanakan menjadi tanda seperti ini. Jadi ini adalah cara penulisan atau penyederhanaan yang kedua. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan adalah bahwa angka 0 di depan itu bisa dihilangkan yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menghilangkan angka 0 yang panjang tadi pada IP versi 6 disederhanakan dengan tanda seperti ini. Ya, tanda-tanda yang ada mouse ini, ya, di kursor ini, itu merepresentasikan adalah angka panjang 0 ini. Nah, kalau kita menemukan dua angka 0 yang dengan jumlah yang sama, ya, dengan jumlah yang sama seperti ini, kita bisa merepresentasikan salah satunya. Jadi contohnya yang pada bagian belakang yang dihilangkan, kemudian yang depannya kita tetap menggunakan angka 0 tapi hanya satu saja seperti ini, karena yang angka 0 yang 3 di depannya dihilangkan. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau misalkan menemukan ada salah satu yang lebih panjang, maka di yang lebih panjang itu bisa dihilangkan diganti dengan tanda ini. Contohnya misalkan di sini ada satu part di sini misal, ada angka 0 juga di sini, angka 0 semua, berarti nanti yang diganti adalah yang paling panjang ini. Sedangkan yang belakang nanti bisa direpresentasikan dengan angka 01 saja. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, di IP versi 6 ada tipe komunikasi untuk IP address-nya. Yang pertama adalah unicast, yang kedua multicast, dan yang ketiga anycast. Unicast adalah komunikasi yang bisa kita bilang adalah one-to-one. Sedangkan multicast itu adalah satu ke grup tertentu. Ya, jadi ke grup tertentu. Grup tertentu itu tidak harus semua. Jadi kalau semua itu justru nanti masuknya adalah ke anycast. Jadi seperti itu. Jadi kalau di IP versi 6 tidak ada namanya broadcast, tapi ada namanya anycast yang prinsipnya sebenarnya mirip dengan broadcast itu sendiri. Jadi penerimanya ada ke semua. Jadi seperti itu. Sedangkan multicast adalah ke bagian grup tertentu atau beberapa member. Jadi seperti itu. Nah, alamat unicast kita bisa representasikan di IP versi 6. Nah, alamat unicast sendiri sebenarnya terbagi menjadi beberapa jenis juga. Ya, seperti yang ada di skema ini, yang di sebelah kanan ini ada skema. Jadi IP versi 6 unicast itu bisa direpresentasikan untuk global unicast address, kemudian link local address, loopback address, unspecified address, ada unique local address, dan embedded IP versi 4. Nah, untuk global unicast ini bisa kita analogikan mirip dengan IP public pada IP versi 4. Jadi ini bisa kita rutinkan biasanya yang untuk global unicast ini atau GUA. Kemudian yang berikutnya adalah link local address. Jadi ini biasanya digunakan untuk komunikasi antar perangkat. Jadi contohnya untuk automatic address configuration, gitu kan. Kemudian ada untuk neighbor discovery atau router discovery. Jadi antar perangkat. Ini yang kita gunakan adalah tipenya adalah yang link local address pada IP versi 6. Kemudian yang berikutnya adalah unique local address, itu adalah mirip dengan IP private pada IP versi 4-nya. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk pengertian alamat loopback itu sama juga dengan pengertian yang ada di IP
versi 4, kemudian unspecified address ini digunakan misalkan untuk keperluan tertentu. Jadi misalkan kita ada keperluan tertentu, kita bisa menggunakan unspecified address ini. Jadi seperti itu, sedangkan embedded nanti bisa kita gunakan hubungannya dengan IP versi 4 sendiri. Jadi seperti itu. Tapi secara garis besar biasanya yang sering digunakan adalah ketiga ini ya. Yang ketiga alamat ini, yaitu GUA atau Global Unique Address, Link Local Address, dan Unique Local Address ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk konfigurasi sebenarnya untuk IP versi 6 kita bisa menggunakan tipe yang statik atau dynamic. Jadi mirip halnya dengan automatic address pada IP versi 4. Jadi kita bisa konfigurasi secara otomatis atau dynamic. Tapi memang ada beberapa perbedaan dengan IP versi 4. Jadi kalau di IP versi 4 mungkin ketika kita men-set automatic, maka kita menggunakan DHCP. Full semua informasi, baik itu IP address, kemudian informasi gateway ataupun DNS dan sebagainya itu didapat full dari DHCP. Nah, ini berbeda nanti tipenya dengan IP versi 6 sendiri. Nah, untuk dynamic address ini kita melibatkan nanti ada dua protokol dua jenis protokol, yaitu RS atau router solicitation dan router advertisement. Jadi kalau RS ini dikirim dari host ke IP versi 6 router. Jadi di sini untuk menemukan IP versi 6 router, misalkan kita membutuhkan informasi terkait dengan IP versi 6 address. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk RA sendiri adalah kebalikan dari RS tadi. Jadi RS itu adalah dari host ke router, sedangkan arahnya, sedangkan RA ini dari router ke host. Jadi seperti itu. Nah, biasanya nanti RA ini ada di protokol RA ini, nanti di dalamnya ada beberapa informasi yang bisa disematkan atau dikirimkan di RA ini. Yang terkait pertama misalkan adalah network traffic-nya, kemudian default gateway-nya, kemudian bisa DNS address-nya, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi nanti informasi-informasi ini dikirim oleh RA dari router ke host. Nah, untuk automatic tadi atau dynamic configuration pada IP versi 6 itu ada beberapa metode. Nah, ada beberapa metode. Beda halnya dengan IP versi 4 yang kita hanya menggunakan DHCP, protokol DHCP dengan dari host request address, IP address versi 4 ke DHCP server. Nah, di sini kalau di IP versi 6 kita memiliki 3 metode atau 3 tipe untuk mendapatkan IP address versi 6 secara dynamic. Yang pertama adalah metodenya SLAC, kemudian yang kedua adalah SLAC with stateless DHCP versi 6 server, kemudian yang berikutnya adalah stateful DHCP versi 6. Jadi no SLAC di sini. Jadi kalau yang tipe 1, 2 ini tipenya adalah stateless. Jadi 1, 2 ini tipenya adalah stateless, sedangkan yang nomor 3 ini, poin ketiga, ini adalah stateful. Jadi yang 1, 2 adalah stateless, yang terakhir adalah stateful. Nah, perbedaannya seperti apa? Oke, kita bahas di slide berikutnya. Oke. Yang pertama adalah metode yang SLAC atau Stateless Address Auto Configuration. Jadi di sini sebenarnya tidak melibatkan DHCP versi 6. Jadi kita tidak melibatkan DHCP versi 6 yang ada di router. Jadi format IP versi 6 terdiri dari 128 bit. Nah, ketika kita menggunakan dynamic tipe SLAC ini, address tadi akan terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama adalah prefix yang
Yang kedua adalah interface ID. Jadi prefix ini didapatkan tetap dari router, tapi bukan dari DHCP versi 6. Jadi nanti kita akan mendapatkan prefix ini dari router sebanyak 64 bit. Kemudian nanti yang 64 bit sisanya itu didapatkan atau kita sebutnya adalah interface ID itu di-generate dari interface ID dari si klien itu. Jadi nanti generate-nya dari situ. Jadi interface ID. Jadi kita dari router itu hanya mengirimkan prefix ini, hanya mengirimkan prefix menggunakan RA ya, RA message ini ke host, kemudian nanti sisanya yang 64 bit itu di-generate secara random dari interface ID. Jadi seperti itu. Itu adalah tipe pertama yaitu Slack. Kemudian tipe kedua adalah Slack and Stateless DHCP. Di sini yang dimaksud DHCP ini adalah DHCP versi 6. Jadi alamat device tetap menggunakan metode Slack tadi, yang metode pertama tadi. Kemudian nanti akan ada informasi tambahan. Jadi ketika kita mengkonfigurasi suatu host, biasanya kan ada tambahan, contohnya adalah terkait dengan gateway, kemudian DNS servernya, dan sebagainya. Nah, pada tipe kedua ini, kita melibatkan fungsi dari DHCP server versi 6 tentunya, tapi hanya untuk mendapatkan informasi tertentu. Jadi IP address tetap ada bagian dari host lokalnya sendiri untuk meng-create Slack. Kemudian dari router nanti akan menambahkan beberapa informasi lain. Contohnya adalah gateway tadi, DNS server, dan sebagainya. Tapi untuk metode pengalamannya atau pemberian alamat IP address versi 6 pada hostnya itu menggunakan model Slack tadi. Kalau Slack dia tidak Slack full, yang Slack saja, yang metode pertama tadi dia tidak ada informasi gateway, DNS, dan sebagainya. Sedangkan yang tipe kedua, dia memiliki informasi ini yang didapatkan dari router atau yang memiliki DHCP versi 6 server. Jadi seperti itu. Tapi dari router tadi hanya mengirimkan sebagian informasi, sedangkan IP address versi 6 untuk hostnya di-generate bersamaan di host lokalnya dan dari informasi prefix dari router. Tentunya ini sama, masih menggunakan RA message tadi. Itu untuk tipe yang kedua. Kemudian untuk tipe ketiga adalah stateful DHCP versi 6. Untuk stateful DHCP versi 6 ini, addressing, IP address, kemudian informasi-informasi yang terkait seperti gateway, DNS server, dan yang lainnya, itu didapatkan full dari DHCP versi 6 server. Jadi dari klien akan melakukan request ke router, ke DHCP versi 6 server yang ada di router, kemudian IP address, kemudian informasi-informasi tambahan itu dikirim secara keseluruhan oleh DHCP versi 6 server. Jadi full pengalamatan atau pembentukan alamat itu tidak membutuhkan campur tangan dari host lokal itu sendiri. Jadi bisa dibilang dari host itu hanya cukup request bahwa dia membutuhkan IP address beserta informasi-informasi tambahannya seperti gateway dan sebagainya, kemudian akan dibalas oleh router yang memiliki DHCP versi 6 server dengan mengirimkan informasi IP address dan informasi tambahan tadi ke host. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan terkait dengan metode 1, 2, 3 tadi. Jadi pertama adalah Slack, kemudian kedua adalah Slack plus stateless DHCP versi 6, kemudian yang ketiga adalah stateful DHCP versi 6. Jadi yang tipe 1, 2 tadi masuknya stateless, kemudian yang terakhir ketiga ini adalah stateful. Oke, nah ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan untuk praktek bagaimana mengkonfigurasi DHCP versi 6 atau beberapa metode tadi menggunakan packet tracer.
Oke, sekian untuk materi IP versi 6. Cukup sekian dan terima kasih.